investasi reksadana itu mudah karena Anda tidak perlu memikirkan saham mana yang tepat untuk dibeli. Karena si manajer investasi sudah bantu Anda. Yang ketiga adalah ini murah. Selamat malam Mas Ryan dan juga Mas Daril. Jenis reksadana apa yang tepat untuk investasi jangka 1 hingga 3 tahun? Silakan Mas Ryan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, berbicara mengenai investasi reksadana yang tepat untuk sudut pandang 1-3 tahun, maka jawabannya adalah reksadana pasar uang sampai dengan reksadana pendapatan tetap. Jadi, reksadana pendapatan tetap itu disebut juga reksadana surat hutang. Nah, jadi kalau misalnya kita mau investasi 1-3 tahun, itu kenapa tepatnya dengan reksadana surat hutang? Karena memang grace period yang biasa umum ketika kita berbicara mengenai surat hutang itu ya memang dengan rentang waktu tersebut seperti itu. Nah, ya kenapa juga bisa reksadana pasar uang? Karena ada beberapa reksadana pasar uang juga yang memiliki return yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata yang lainnya. Tapi ya tentunya ketika return lebih tinggi, resiko menjadi lebih tinggi. Kalau reksadana pendapatan tetap itu juga memang secara rata-rata itu memberikan suatu imbal yang cukup menarik lah kalau untuk sampai 1-3 tahun seperti itu. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya, ini sudah ada halo malam, saya mau nanya, saya kan belum bekerja dan belum ada penghasilan, masih bergantung pada orang tua. Kadang dikasih, kadang tidak katanya. Apakah saya bisa berinvestasi katanya? Terus lebih bagus mana nih? Nabung emas buat jangka panjang atau investasi seperti trading? Iya, jadi ketika kita bicara bahwa kita belum punya pendapatan yang tetap, itu ya sebenarnya selain orang yang bekerja pada sebuah perusahaan gitu ya, mendapat gaji, maka banyak juga orang-orang yang sehari-hari berdagang tidak mendapatkan pendapatan tetap. Seorang pebisnis juga tidak memiliki pendapatan tetap. Yang tetap adalah karyawannya karena dibayar dari gajinya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Itu jawaban pertama. Nah, yang kedua adalah kalau kita membandingkan investasi emas dengan juga investasi trading, yang namanya trading itu bukannya investasi trading, tapi trading itu adalah berdagang. Berdagang itu adalah satu part kecil dari sebuah bisnis. Jadi kalau kita membangun sebuah bisnis, itu kan sebenarnya ada unsur perdagangan di dalamnya ya. Contoh deh kita bicara gini, kalau kita ini buka kedai bakso gitu ya, yang namanya dagangnya adalah jual beli mangkok bakso yang mau disajikan kepada kita punya pelanggan. Tapi bisnis itu bukan hanya jual beli baksonya saja, tapi bagaimana cara memarketingkan kedai bakso, bagaimana caranya mengatur supply chain agar kita tidak ganti-ganti tepungnya dan terigunya sehingga rasanya jadi nggak stabil. Kita harus bisa memberikan suatu standar kualitas. Kita juga harus bisa membuka cabang selanjutnya. Itu adalah bisnis. Bisnis itu adalah investasi. Nah, jadi kalau kita bandingkan kita investasi trading, sebenarnya trading itu adalah bagian yang kecil sekali dan ujung-ujungnya itu adalah harga murah, harga mahal, dibeli murah, dijual mahal. Nah, investasi itu adalah memiliki bisnisnya. Nah, jadi saya susah menjawab yang statement investasi trading gitu ya. Itu karena dua hal yang di kepala saya tidak bisa dijadikan satu. Nah, kalau misalnya berbicara investasi emas untuk jangka panjang, emas itu adalah alat yang membuat kita tetap kaya di zaman kapanpun. Jadi kalau ada orang yang ingin berinvestasi emas, tidak salah. Tapi yang paling benar sebenarnya investasilah bukan hanya pada satu hal. Tapi investasilah pada banyak hal. Ya misalnya investasi saham. Setelah itu tahu bahwa saham itu memiliki volatility lebih tinggi dan memiliki resiko lebih tinggi. Ya udah deh saya juga investasi emas. Itu adalah ide yang bagus gitu loh. Dan setiap investasi bagi orang yang ngerti sebenarnya bisa dilakukan satu saja atau bisa digabungkan dengan yang lain. Contoh seperti Ryan. Saya paham mengenai investasi emas. Berarti saya bisa hanya menggunakan investasi emas saja atau saya gabungkan dengan instrumen investasi yang lain, itu bisa. Kalau saya mau emas saja, saya hitung dulu berapa kilogram atau berapa gram emas yang saya setarakan dengan yang saya mau tuju. Saya mau beli properti, harganya 1 miliar. Saya gramkan dulu, itu senilai berapa gram dengan harga emas hari ini. Oh, ternyata 1,3 kilo. Nah, 1,3 kilo itu saya mau capai
Berapa lama saya tabung? Oh, 10 tahun. Berarti 1,3 kilo saya bagi dengan 120 kali. Berarti kalau 1,3 dibagi 120, itu adalah jumlah gram yang harus saya kejar setiap bulan. Nah, itu kan jadi rada ruwet ngejelimet ya. Tapi itulah yang memang kita bisa lakukan kalau kita paham, kita bisa pegang hanya satu instrumen. Kalau kita tidak terlalu yakin, kita bisa pegang banyak instrumen seperti itu. Oke. Baik, terakhir Mas, ini ada pertanyaan yang masuk. Mas Ryan, apakah psikologi trading juga ikut berperan Mas dalam investasi reksadana? Oh, bukan psikologi trading kali, psikologi investing kali ya. Psikologi dalam investasi. Psikologi investing ya, Pak Wawan ya. Oke. Ketika kita berinvestasi, sebenarnya kunci sukses investasi itu adalah dari psikologi. Kenapa? Mau jago sekalipun ilmu kita, tanpa kita itu tidak memiliki mindset yang benar, kita nggak akan bisa berhasil. Contoh, kita udah tahu bahwa harga sudah sedang turun, dan yang namanya reksadana saham kan seperti saham bisa turun. Ketika kita tahu sudah turun, udah murah segala macam, kita tidak berani membeli. Kenapa? Karena pemikiran kita bilang, besok bisa turun lagi nih. Berarti kan psikologi kita yang dipermainkan kan? Yang secara hitung-hitungan matematis kita tahu bahwa ini sudah turun dan murah. Tapi ketika kita mau beli, karena kita tidak ada satupun orang yang tahu masa depan, kita tidak berani beli. Kenapa? Karena mental kita tidak mengatakan bahwa, oke, saya harus beli. Dia takut, dia pengecut gitu. Tapi itu akan selalu digojlok oleh semua orang. Misal, ketika harga saham lagi naik, atau reksadana saham lagi naik, dia juga tiba-tiba gini, saya kan masih ada 7 tahun lagi, tapi hari ini kok kayaknya udah tinggi ya. Saya baru mulai 1 tahun udah tinggi. Gimana kalau saya jual? Loh, gimana? Ini kan sudah punya waktunya 7 tahun. Ternyata begitu naik 1 tahun, udah takut. Ngerasa kayaknya ini udah nggak mungkin naik lagi. Dijual. Nggak taunya naik lebih kencang lagi. Nah, itu kita sedang dipermainkan dengan mental kita. Nah, psikologi investasi itu memegang peranan yang sangat penting. Juga ya, kalau kita nggak punya, itu kita akan selalu digojok. Ketika turun, takut beli. Ketika naik, pengen cepat jual. Padahal belum sampai titik waktu yang kita inginkan. Oke, baik. Ini waktunya nggak cukup banyak nih Mas Ryan nih. Boleh nggak kita ambil konklusi agar betul-betul ada benang merah dari ajakan kita, yuk investasi reksadana. Silakan Mas Ryan. Ya, baik. Buat Anda semua smart listeners yang mau mulai investasi reksadana, sebenarnya investasi reksadana itu memang untuk pemula. Bila Anda bilang saya belum kena reksadana, jangan-jangan Anda sudah kena reksadana tapi nama lainnya yang harus dibeli bareng asuransi. Namanya adalah unit link. Jadi, ya, kalau Anda sudah mengenal reksadana itu enak. Karena apa? Karena Anda bisa membeli reksadana secara tidak perlu berbicara mengenai asuransinya gitu. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah investasi reksadana itu mudah karena Anda tidak perlu memikirkan saham mana yang tepat untuk dibeli. Karena si manajer investasi sudah bantu Anda. Yang ketiga adalah ini murah. Kenapa? Karena bisa dimulai dari Rp10.000. Reksadana pasar uang di marketplace bisa Rp10.000. Reksadana saham bisa dimulai dari Rp100.000. Dan bisa dengan nominal berapapun Anda investasikan. Yang keempat adalah reksadana itu diawasi mulai dari cara penitipan sahamnya dan efeknya, dan juga uangnya, dan juga diawasi mengenai bagaimana tata cara pengelolaan oleh regulator atau otoritas jasa keuangan. Jadi sebenarnya lumayan membuat kita sebagai pemula itu cukup terbantu terkait dengan besaran modalnya, terkait dengan persyaratannya, karena pada saat ini pun juga yang penting sudah punya IKTP dan juga tidak perlu NPWP, dan juga terkait dengan keamanannya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Mas Ryan, thank you loh. Sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas, tapi terbatasnya waktu ya Mas Ryan. Semoga dari penyampaian Mas Ryan ini bisa membuat kita tuh terikut dengan ajakan tema kita hari ini, yuk investasi reksadana.